adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Mas Tina percaya adik-adik pasti keadaannya sehat dan penuh semangat untuk beribadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Tina mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, biar Tina yang memimpin doanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya nyanyian kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berikan kami juga hikmat agar kami mengerti isi dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Tina percaya bahwa adik-adik pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa aja sih contoh berkat yang Tuhan Yesus berikan? Yang pertama itu adalah nafas kehidupan, kesehatan. Itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita semua. Untuk Lause, untuk adik-adik. Nah adik-adik, Tina mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Dengan sukacita, dengan semangat, kita mau angkat pujian ini. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Iya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sebentar mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tina mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan agar kita bisa mengerti isi dari firman Tuhan tersebut. Sebelumnya, Tina mau mengajak kepada adik-adik untuk menyanyi satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Sekali lagi, berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Sekali lagi,
berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Pasti balas kau dan memberkati kau selamanya. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk waktu dan tempat, Lause persilakan kepada Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Shalom Gen Kids, dimanapun adik-adik berada, Lause berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat dan pastinya bersuka cita di dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya Lause mau ajak kita semua bersatu hati. Kita mau lipat tangan kita dan tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih. Hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Kini saatnya kami duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin setiap kami dan Lause yang akan menyampaikannya, agar kiranya setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya sudah siapkan Alkitabnya, buku penghubung, pulpen mungkin untuk mencatat, dan semuanya boleh duduk dengan baik, duduk dengan manis di depan TV ataupun gadgetnya masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, nah hari ini Lause mau bercerita tentang satu tema, yaitu memberi yang terbaik. Pastinya di antara kita ketika ada teman kita yang berulang tahun, atau saudara kita yang berulang tahun, orang tua kita yang berulang tahun, pasti kita mau memberikan kado yang terbaik, betul? Atau ada di antara kita yang ketika temannya berulang tahun, kita kasih hadiah yang sudah rusak, hadiah yang sudah jelek, atau justru kita memberikan yang terbaik, mencari kado yang paling dia suka, mencari sesuatu yang benar-benar membuat dia tidak akan lupa sama pemberian kita ini. Pastinya kita mau memberikan yang terbaik ya, adik-adik ya. Lause percaya setiap kita pasti mau memberikan yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hari ini kita akan bicara memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik, setiap minggunya di sekolah minggu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengedarkan kantong persembahan, betul? Kita akan mengedarkan kantong persembahan dan Lause pasti akan berkata, ayo adik-adik, kita siapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Sebelum kita bicara lebih jauh, Lause mungkin mau tanya, apakah adik-adik tahu apa sih arti persembahan itu? Ada yang bisa bantu Lause? Ya, adik-adik, persembahan itu adalah suatu tanda ucapan syukur. Suatu tanda atau ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang bisa kita berikan kepada Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan begitu banyak berkat di dalam kehidupan kita. Contohnya, kita diberikan kesehatan, itulah satu berkat dari Tuhan. Adik-adik diberikan kepandaian dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Lause diberkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Sebagai tanda syukur kita semua. Tanda syukur Lause, tanda syukur papa mama, adik-adik di rumah semuanya, kita memberikan yang namanya persembahan. Dan persembahan itu adalah memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mau sama-sama baca Alkitab kita.
Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu bacakan untuk kita semua ya. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, suatu hari Tuhan sedang berada di bait Allah untuk mengajar banyak orang. Di situ Tuhan memberitakan Injil, ya. Dan waktu ketika Tuhan berada di bait Allah, Tuhan juga memperhatikan sesuatu, adik-adik. Jadi Tuhan memperhatikan orang-orang yang datang dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Di Rasul sudah jelaskan apa arti persembahannya. Nah, berdasarkan dari firman Tuhan yang sudah kita baca, di situ ada dua kelompok yang diperlihatkan di dalam bacaan. Yang pertama itu adalah ada orang-orang yang kaya raya, dia datang memberikan persembahan yang nilainya tidak sedikit, adik-adik. Ya, sejumlah koin yang cukup banyak diberikan untuk Tuhan. Ya, adik-adik ya. Nah, kemudian tapi yang menarik adalah ketika itu, di saat itu juga ternyata ada seorang janda miskin. Ya, janda itu artinya dia tidak punya suami dan dikatakan lagi dia miskin. Berarti dia hidup di dalam kekurangan. Nah, adik-adik di situ dituliskan ya, ketika Yesus mengangkat mukanya. Jadi waktu Yesus di bait Allah, tadi di Alkitab yang sudah kita baca, Yesus mengangkat mukanya dan di situ dibilang ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Orang kaya ini datang memberikan sejumlah koin uang, ya, lalu dipersembahkan dan dimasukkan ke dalam peti persembahan. Tapi di satu sisi ia melihat juga seorang janda miskin juga datang memberikan persembahan. Tapi adik-adik, janda miskin ini memberikan hanya 2 peser atau 2 keping mata uang yang dimasukkan ke dalam peti persembahan itu. Nah, adik-adik, ada sesuatu pandangan dari Tuhan Yesus kepada dua kelompok ini. Maksudnya yang satu kelompok yang orang kaya dan yang satu adalah si janda miskin. Adik-adik, yang menarik adalah justru Yesus bilang, ya, Yesus berkata bahwa di sini dia bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Kok bisa lebih banyak ya adik-adik? Adik-adik bisa bandingin ya. Tadi waktu orang kaya itu datang, dia memberikan sejumlah uang. Ya, jumlahnya agak banyak, lumayan banyak, dipersembahkan ke dalam peti persembahan. Kemudian datang si seorang janda miskin ini, dan dia hanya memberikan 2. Mungkin kalau bisa dikurskan sekarang, maksudnya diperhitungkan dengan mata uang sekarang, itu kecil banget nilainya adik-adik. Ya, kecil banget itu. Mungkin kalau zaman sekarang itu kita anggap sebagai recehan kepingan uang 500, 100 rupiah, 1000 rupiah gitu ya, yang recehan. Dan mungkin saat itu langsung menggambarkan supaya adik-adik paham gitu ya. Jadi mungkin orang kaya ini datang dan memberikan uang ratusan ribu rupiah. Sedangkan si janda miskin ini, dia memberikan yang hanya nilainya mungkin 1000. Ya. Tapi Tuhan bilang si janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada si orang kaya. Coba adik-adik, secara
manusiawi kita berhitung siapa yang lebih banyak? Si janda miskin atau si orang kaya? Tentunya orang kaya. Tapi saat itu Tuhan berkata bahwa persembahan si janda miskin ini justru lebih besar nilainya daripada si orang kaya. Kenapa ya adik-adik? Nah, di ayat Alkitab yang tadi kita sudah baca, di situ dituliskan kenapa. Kenapa? Oh, kenapa? Ya, di ayat yang terakhir di situ dituliskan di ayat pasal 21 ayat yang keempat. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Orang kaya pasti memberikan sesuai dengan apa yang dia miliki. Karena dia punya uang yang banyak, dia memberikan banyak kepada Tuhan. Tapi di situ tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya. Adik-adik, si janda ini memberikan segala yang dia punya. Uang terakhir yang dia punya. Ya, walaupun dia adalah seorang janda, dia seorang yang tidak punya suami, ya, dia miskin, tapi dia memberikan apa yang dia punya saat itu. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Sekalipun dia mungkin dia nggak tahu setelah dia berikan persembahan ini dia akan makan apa. Setelah dia memberikan uang ini dia akan makan apa, hidupnya nanti seperti apa. Tapi dia tidak pedulikan itu, dia tetap memberi kepada Tuhan di dalam kekurangannya. Adik-adik, melalui kisah ini kita mau sama-sama belajar mengenai konsep persembahan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat nilainya. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kamu berikan, berapa uang yang kamu berikan kepada Tuhan. Si itu cuma kasih uang persembahan cuma 2.000. Kalau aku kasih persembahan 30.000. Aku lebih banyak daripada dia. No. Tuhan tidak melihat nominalnya adik-adik. Ya, tapi Tuhan melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan. Nah, persembahan apa saja sih yang bisa adik-adik berikan kepada Tuhan? Ya, ada beberapa persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Yang pertama yaitu waktu. Setiap kita diberikan waktu oleh Tuhan 24 jam dalam sehari. Sudahkah adik-adik memberikan waktu adik-adik untuk membaca firman Tuhan? Untuk berdoa kepada Tuhan? Contohnya yang lebih gampang adalah ketika hari ini adik-adik menyempatkan diri untuk duduk diam, sungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir. Atau adik-adik yang setiap minggunya mengikuti ibadah live Zoom dengan Lause di sekolah minggunya setiap pagi jam 8. Adik-adik sudah memberikan waktu terbaik adik-adik. Ya, yang pertama itu adalah waktu. Yang kedua, adik-adik juga bisa memberikan talenta. Setiap kita diberikan talenta yang berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, ada yang pandai bercerita, ada yang pandai untuk memainkan alat musik. Mari adik-adik, pergunakan talenta yang Tuhan berikan untuk kita untuk memberikan persembahan kita. Kita memberikan persembahan dalam bentuk talenta kita. Ya, kita menyanyi untuk memuji Tuhan. Kita memainkan musik. Kita pandai bermain musik, kita mainkan musik di gereja, ya. Itu adalah salah satu contoh juga. Jadi tadi yang pertama kita memberikan waktu, yang kedua itu talenta, yang ketiga adik-adik juga bisa memberikan tenaga adik-adik. Tenaga untuk apa, Ose? Tenaga untuk apa biasanya? Untuk olahraga? Bukan ya adik-adik. Tenaga kita mungkin kita berikan ketika kita melayani Tuhan. Ya, tenaga kita keluarkan waktu kita membantu untuk persiapan ibadah di sekolah minggu. Jadi Lause ingat sekali, Lause juga rindu sampai sekarang. Biasanya setiap minggunya ketika kita mau beribadah, kita kan siapin bangku-bangku dulu ya untuk beribadah di gereja, di sekolah minggu kita. Dan di situ banyak sekali yang biasanya membantu Lause untuk membereskan
Nah, kursi-kursi. Nah, adik-adik itu juga salah satu pemberian persembahan. Dan yang pastinya adik-adik, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, sekali lagi Lause ingatkan, dan hari ini kita belajar sama-sama. Persembahan bukan semata-mata uang. Kita memberikan, si A memberi persembahan lebih besar daripada si B. Si A kalau kasih persembahan ya Lause 10.000. Kalau si B Lause kasih persembahan hanya 1.000. Wow, beda jauh banget ya Lause. Si B pelit banget cuman kasih 1.000, sedangkan si A kasih 10.000. Bukan adik-adik. Sekali lagi Lause ingatkan, bukan semata-mata uang. Tapi Tuhan melihat hati kita. Seperti si janda miskin tadi. Walaupun dia hanya punya uang 2 koin, dia memberikan yang terbaik dalam diri dia. Dia memberikan seluruhnya untuk Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Belajar yang pertama tadi, persembahan adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita menerima begitu banyak berkat di dalam kehidupan kita, kita diberikan kesehatan, kepandaian, kepintaran, pekerjaan untuk lause-lausenya yang kita sudah bekerja itu kita diberikan. Dan ketika kita menerima cintanya Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita juga patut berterima kasih kepada Tuhan dalam bentuk memberikan persembahan. Lalu yang kedua, dengan apa kita memberikan persembahan? Apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Tadi Lause sudah jelaskan, kita bisa memberikan waktu kita. Kita bisa memberikan talenta kita. Kita bisa berikan tenaga kita untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, ketika kita memberikan persembahan, mari adik-adik, berikanlah persembahan itu dengan hati yang tulus. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Ini sering terjadi adik-adik, ketika di gereja ada orang tua yang memberikan uang persembahan, misalkan dikasih uang persembahan 10.000, tapi dipakai sebagian untuk jajan. Padahal mama papa sudah ingatkan, persembahan ini berikan ke gereja, berikan kepada Tuhan. Tapi adik-adik justru nggak ikhlas. Ada yang nggak ikhlas, aduh aku pengen jajan dulu, aku pakai dulu ya uangnya sebagian, nanti sisanya baru aku berikan ke gereja, aku berikan persembahan ke gereja. Adik-adik, ini harus dihilangkan ya. Ketika kita diberikan oleh orang tua kita, tentu karena adik-adik belum bisa bekerja, belum punya penghasilan nih, kita dapatkan itu dari orang tua kita. Ketika kita memberikan, berikanlah dengan tulus hati. Berikanlah dengan kesungguhan hati bahwa ini semua untuk Tuhan. Ya. Kemudian yang terakhir, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita pelajari hari ini, kiranya boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal di dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut ketika kita memberikan untuk Tuhan. Berikan full semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sangat amat bahagia ketika kita dengan tulus hati memberikan segala sesuatu yang kita miliki. Nah, adik-adik, sebagai penutup, Lause mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Ayat hafalan hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Bunyinya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari adik-adik semuanya yang ada di rumah jangan lupa menghafal ayat hafalan hari ini. Dan Lause juga akan memberikan rangkuman cerita firman Tuhan setelah ibadah
setelah firman ini selesai disampaikan. Mari semuanya kita mau berdoa kembali, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami diberikan nafas kehidupan, kami diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan Yesus, sungguh kami tidak bisa membalas apa yang sudah begitu banyak Tuhan berikan. Namun Tuhan, kami mau memberikan waktu kami, talenta yang Tuhan berikan, bahkan tenaga kami. Kami mau berikan semuanya untuk Tuhan. Kami mau menyediakan waktu kami beribadah, bersekutu, berdoa, membaca firman Tuhan. Kami juga mau memberikan talenta kami untuk terus memuji-muji nama Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kedua orang tua kami, pimpin pekerjaan mereka, pimpin juga lause-lause kami dalam setiap pergumulan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik Gen Kids. Nah, setelah tadi kita mendengar cerita firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan membuat aktivitas yang menarik. Hari ini kita akan membuat kotak persembahan. Nah, Gen Kids, walaupun saat ini kita sudah sering ya ibadah online di rumah, tapi kita juga masih bisa loh memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, sama-sama yuk kita buat kotak persembahan ini. Yang pertama, adik-adik perlu siapkan wadah kosong seperti gambar berikut. Lalu juga siapkan kertas origami. Kalau tidak punya, bisa pakai kertas yang lain ya, kertas kado ataupun kertas berwarna yang lain. Lalu siapkan spidol warna, boleh warna apa aja. Siapkan lem atau double tip dan juga hiasan lainnya yang adik-adik perlu. Dan sekarang kita siapkan dulu kertas origami atau kertas berwarna. Kalau adik-adik memakai wadah yang kecil, adik-adik perlu melipat kertas origami atau kertas warnanya menjadi 2 bagian ya. Lalu di kertas tersebut kita tulis kotak persembahan. Dan jangan lupa dikasih nama adik-adik ya. Lalu kalau adik-adik punya hiasan lainnya yang menarik, adik-adik dipersilahkan untuk menghias kotak persembahannya semenarik mungkin. Dan kalau adik-adik sudah selesai menghiasnya, jangan lupa ya difoto kalau sekelasnya masing-masing. Dan adik-adik, Lause kembali mengingatkan tujuan kita membuat kotak persembahan ini. Tujuannya adalah untuk menyimpan persembahan adik-adik buat Tuhan. Jadi kalau suatu kali nanti kita sudah bisa bertemu kembali dalam ibadah di gereja, adik-adik bisa membawa persembahan yang sudah dikumpulkan untuk Tuhan di gereja. Dan diharapkan adik-adik juga bisa menjaga kotak persembahan ini dengan baik ya. Bye-bye Gen Kids, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, Lause punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lause kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lause kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Lause tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan,
Bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp pelosok kelas masing-masing. Ya, adik-adik Gen Kids, mari kita akan berdoa menutup ibadah kita di minggu ini di tanggal 21 Februari. Mari kita berdoa, lipat tangan, kita naikkan doa bersama-sama, ikut di dalam hati ketika Lose Alfian berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah terlebih dahulu memberi pada kami. Karena itu biarlah ketika kami memberi kepada Tuhan, kami selalu memberi yang terbaik. Teristimewa hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Berkati Lose yang sudah bercerita, berkati juga orang tua kami, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan terlebih biarlah mereka selalu hidup takut akan Tuhan. Kami menutup ibadah minggu kami pada hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik Gen Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Amin.